Cerita sebelumnya, Mu Chen membagi tugas dengan Luo Li dan Wen Qingxuan untuk merebut beberapa harta dari 10 harta karun. Dia sendiri akan merebut harta yang paling kuat yaitu segel kura-kura hitam. Melihat Mu Chen dan Sue Tiando berseteru, Wang Zong ingin memanfaatkan kejadian ini untuk memojokkan Mu Chen. Menghadapi dua sekaligus bencana spiritual, Mu Chen meminta Luo Li dan Wen Qingxuan untuk menunda mereka, sedangkan dia akan menyiapkan serangan paling ganasnya. Kemungkinan arai spiritual yang lebih rendah dari 1000 pedang. 3 pengawal kayu ilahi memancarkan cahaya menyilaukan saat riak di sekitar mereka menjadi sangat liar. Di belakang mereka bertiga, Sue Tiandou dan kelompoknya sedang mengamati gadis-gadis seperti mangsa dan mata Mu Chen yang tertutup rapat akhirnya perlahan terbuka pada saat ini. Rasa dingin melintas melalui sepasang murid hitamnya. Bahwa Mu Chen akhirnya membuka matanya, langkah finishingnya sudah disiapkan. Beberapa tatapan melesat dari sekitar alun-alun. Di antara tatapan itu, mayoritas dipenuhi dengan keraguan. Meskipun mereka bisa merasakan betapa kuatnya arai spiritual dari lingkungan Mu Chen, ada 3 pengawal kayu ilahi menuduhnya dengan maksud meledak. Ketiga itu sebanding dengan 3 bencana roh kelas 1. Orang ini memang master arai spiritual. Wu Yingying melihat sosok itu saat dia mengepalkan giginya. Namun, ada sedikit kejutan di hatinya. Kekuatan Mu Chen sudah terungkap ketika dia bertarung dengan Sue Tiandou sebelumnya. Tetapi siapa yang bisa mengira bahwa ia juga memiliki identitas tersembunyi dari guru arai spiritual? Wu Yingying tidak punya pilihan selain merasakan kekaguman kecil pada orang itu. Tidak heran kalau nama orang itu tersebar luas di jalan spiritual sampai-sampai bahkan kakak laki-lakinya, Wu Ling, memiliki pendapat yang tinggi tentangnya. Namun, bisakah arai spiritual ini benar-benar mengatasi situasi di hadapannya? Wu Yingying mengalihkan pandangannya ke arah 3 pengawal kayu ilahi yang akan meledak ketika kuburan memenuhi wajahnya. Tidak jauh, terlepas dari kenyataan bahwa wajah Sue Tiandou, Wang Zong dan Mo Yu agak gelap, mereka masih dengan dingin menyapu Mu Chen saat cibiran terkandung di mata mereka. Mereka sudah membayar harga meledakkan 3 pengawal kayu divine dalam situasi saat ini. Kekuatan itu bukan sesuatu yang bisa ditangani Mu Chen dan partainya dengan metode apapun. Aku akan melihat bagaimana kamu akan membalikkan situasi ini. Sue Tiandou dengan dingin tersenyum sambil menatap Mu Chen. Luo Li dan Wen Qingxuan dengan cepat mundur saat mereka muncul di sisi Mu Chen. Wajah mereka dipenuhi dengan hikmat saat mereka melihat ke depan mereka, sebelum bertanya kepada Mu Chen, apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Jika tidak, kami akan menghindarinya dan menanganinya nanti. Petik 2. Tidak perlu untuk itu. Petik 2. Cegen aku dengan ringan menggelengkan kepalanya. Meskipun suaranya tidak keras, itu berisi jejak resolusi. Aku akan pergi berikutnya, kalian tetap di belakangku. Mu Chen berdiri saat dia melangkah maju, berdiri di depan kedua gadis itu. Melihat siluet ramping pemuda itu, Luo Li dengan ringan tersenyum. Wen Qingxuan, bagaimanapun, membuang bibir kemerahannya saat dia tampak tidak bahagia. Dia tidak membutuhkan siapapun untuk melindunginya, karena dia bisa menangani semua masalah ini sendiri. Namun, menatap siluet yang tidak luas tapi memberinya rasa aman, dia tidak berbicara dan hanya mengeluarkan dengusan lembut, sebelum mengarahkan pandangannya ke tempat lain. Dia membiarkan orang ini menjadi pusat perhatian. Kemudian, ketika dia tidak bisa lagi menangani situasi, dia akan bertindak dan membiarkan orang itu berbicara kepadanya dengan hormat di waktu berikutnya. Membayangkannya, bibir Wen Qingxuan tidak bisa membantu naik. Mu Chen tidak menyadari pikiran dua gadis itu saat dia dengan acuh tak acuh memandang 3 pengawal kayu ilahi yang masuk. Riak energi spiritual dalam tubuh mereka telah mencapai tingkat yang menakutkan. Perasaan yang diberikan ketiga orang itu mirip dengan gunung berapi yang akan meletus. Dia dengan acuh tak acuh melirik ke pesta Sue Tiandou yang tidak jauh. Dia tidak berbicara ketika dia membentuk beberapa segel dengan satu tangan dan arai spiritual. Raksasa mulai bergerak. Ledakan. Arai spiritual kolosal meledak dengan cahaya menyilaukan. Pada saat yang sama dengan cahaya yang tak terhitung jumlahnya itu entertwin, energi spiritual di daerah ini mulai merajalela karena dengan panik berkumpul bersama. Angin kuat bersiul sebagai tornado energi spiritual dapat terlihat mengambil bentuk dalam arai spiritual. Penampilan bergoyang sepertinya naga besar berputar. Semua orang bisa merasakan keributan yang datang dari arai spiritual ketika wajah mereka berubah. Bahkan mata menawan Wen Qingxuan membeku.
Meskipun dia sebelumnya merasa bahwa arai spiritual yang diciptakan Mu Chen bukanlah yang sederhana, dia tidak berharap itu memiliki kekuatan seperti itu. Apakah itu diagram kombinasi? Ketakjuban melintas di mata Wen Qingxuan. Diagram kombinasi yang menyebabkan poin mereka jatuh dari berada di tempat pertama. Dia telah membayar harga tertinggi untuk diagram kombinasi ini dan, jelas, dia tahu sebagian dari nilai diagram kombinasi ketika dia membayar harga semacam itu. Dia tahu bahwa Mu Chen adalah guru arai spiritual. Namun, ketika dia membeli diagram itu untuk Mu Chen saat itu, dia tidak berharap Mu Chen dapat membuatnya. Setelah semua, diagram kombinasi peringkat 5 ini adalah sesuatu yang dekat dengan arai spiritual peringkat 6. Dengan demikian, sulit bagi Master Arai Spiritual peringkat 5 untuk membuatnya. Tornado energi spiritual terbentuk dalam arai spiritual dan, pada saat berikutnya, tornado mulai membelah ketika tornado dengan berbagai ukuran mulai berputar dengan kecepatan cepat. Bas, bas, suara mendengung yang disebabkan oleh tornado energi spiritual berputar cepat bergema di wilayah ini ketika riak muncul di sekitar ruang arai spiritual. Gemuruh. 3 pengawal kayu ilahi telah dibebankan. Setiap tatapan terfokus pada jari ramping Mu Chen saat mengetuk langit. Dering pedang bergema saat pedang energi spiritual mulai terbentuk dalam tornado yang berputar cepat. Pedang-pedang itu tidak memiliki bentuk fisik, karena mereka semua terbentuk dari energi spiritual tanpa batas yang terkompresi. Tubuh pedang bergetar saat mereka memancarkan pedang aura yang menakutkan. Pedang aura sangat tajam karena mereka bahkan membuat wajah kelompok Sue Tiandou berubah saat mereka merasakan ketajaman yang tersimpan di pedang auras. Meskipun pedang auras tidak sebanding dengan tebasan yang Luoli lepaskan sebelumnya, jumlah pedang di arai spiritual telah mencapai ratusan. Formasi ini adalah sesuatu yang bisa membuat kulit kepala terasa gatal. Menghadapi pemandangan ini, bahkan wajah Wu Yingying dan yang lainnya tidak dapat membantu untuk berubah ketika pandangan kaget muncul di mata mereka. Arai spiritual pedang lebih kecil. Petik 2. Suara acuh Mu Chen bergema saat angin menyebar. Berdengung. Beberapa ratus energi spiritual bersiul saat mereka menjadi seperti tetesan hujan yang keluar dari arai spiritual, bersama dengan tornado energi spiritual. Semua energi spiritual di wilayah ini diguncang olehnya. Pedang aura meninggalkan bekas yang dalam di tanah di bawah. Berdesir, berdesir, beberapa ratus pedang berubah menjadi garis-garis cahaya ketika mereka langsung berbenturan dengan 3 sosok kolosal. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema. 3 gumpalan cahaya yang mempesona berkembang pesat saat ini, bersama dengan beberapa dampak menakutkan. Namun, 3 gumpalan cahaya tidak berhasil mengembang ketika ratusan pedang menembus gumpalan cahaya, bersama dengan ujung yang paling tajam. Mereka merobek gumpalan cahaya yang menakutkan menjadi berkeping-keping. Semua orang tercengang ketika mereka menyaksikan energi spiritual gumpalan cahaya menjadi berkeping-keping ketika mereka merasakan riak energi spiritual. Dalam gumpalan cahaya menjadi lebih lemah dan lebih lemah pada tingkat yang menakutkan. Sebelum ledakan pengawal kayu ilahi dilepaskan, mereka sudah hancur berkeping-keping. Wajah-wajah Sue Tiandou dan kelompoknya berubah sangat buruk ketika noda takjub melonjak dari mata mereka. Terutama ketika mereka melihat bahwa setelah merobek gumpalan cahaya, masih ada hampir 100 pedang yang tersisa, wajah mereka menjadi pucat. Detik berikutnya, mereka tidak ragu-ragu saat mereka berlari. Semua energi spiritual mereka berdesir hingga batasnya ketika mereka terbang dengan kecepatan kilat. Kekuatan diagram kombinasi telah jauh melampaui imajinasi mereka. Tatapan Mu Chen acuh tak acuh saat dia melihat sosok mereka. Dia membuat aksi menjentikkan dengan jarinya ketika 100 pedang mengejar targetnya dengan kecepatan yang mengerikan. Kecepatan pedang itu sangat cepat dan, dalam waktu singkat, mereka sudah menyusul pesta Sue Tiandou. Lampu pedang melesat melewati saat mereka membawa darah bersama dengan jeritan menyedihkan. Celepuk, punggung Sue Tiandou dipenuhi dengan luka pedang saat pakaiannya terkoyak. Dia dalam kondisi yang mengerikan dengan wajahnya memucat-pucat saat dia menyemburkan seteguk darah. Kedua tangannya membentuk segel saat cahaya darah berkedip. Kemudian, kecepatannya meningkat saat dia berubah menjadi cahaya berdarah, sebelum dia melarikan diri dalam ketakutan. Kelompok Wang Zong dan Mo Yu berlari ke arah yang berbeda. Mereka juga memuntahkan esensi darah. Bahkan jika itu mungkin meninggalkan beberapa akibat, mereka tidak bisa diganggu tentang hal itu karena mereka merasakan niat Mu Chen untuk membunuh mereka.
Meskipun akan sedikit merepotkan jika seseorang membunuh di turnamen akademi spiritual besar, itu tidak mutlak. Semua orang tercengang ketika mereka melihat cakrawala. Pesta Suetiandou, yang memegang tangan atas sebelumnya, berada dalam situasi seperti sekarang karena sosok mereka yang tampak menyesal menjadi menyedihkan. Namun, sosok menyedihkan itu dengan cepat menghilang ke cakrawala. Percikan darah masih bisa terlihat saat mereka melarikan diri. Jelas, untuk melarikan diri, mereka telah membayar harga yang cukup dalam. Mu Chen masih mempertahankan ketidakpeduliannya saat dia melihat sosok yang melarikan diri. Setelah beberapa saat kemudian, dia meraih dengan tangannya. Puluhan pedang terbang kembali, bersama dengan tornado energi spiritual muncul di depannya. Ada 3 plak kayu hijau di 3 pedang, mereka adalah plak kayu ilahi. Mu Chen melambaikan lengan bajunya saat dia menyimpan 3 plak kayu ilahi. Setelah itu, pucat naik di wajahnya. Pedang energi spiritual juga mulai bergoyang ketika mereka hancur. Pada saat yang sama, diagram kombinasi besar meledak karena membuat suara gemuruh. Mu Chen menyeka noda darah di sudut bibirnya saat dia tanpa berdaya melemparkan bibirnya. Diagram kombinasi tidak bisa dibandingkan dengan arah spiritual peringkat 5 yang biasa. Bahkan dalam kondisi Heart's Eye-nya, dia hanya bisa dengan paksa membuatnya. Tapi, untungnya, dia sudah mencapai tujuannya. Mu Chen memegang 3 plak kayu ilahi saat dia tersenyum. Meskipun ada pucat di wajahnya, tidak ada yang berani menargetkannya di alun-alun ini. Arah spiritual yang menakutkan sebelumnya telah terukir di hati mereka. Mengumpulkan semua plakat kayu ilahi. Energi spiritual yang semula merajalela yang hadir di wilayah tersebut akhirnya menghilang sepenuhnya saat langit biru-biru mendapatkan kembali kedamaiannya sekali lagi. Syok dan teror tergantung di wajah semua orang yang hadir di sekitarnya saat mereka menatap kosong pada pemuda ramping yang hadir di udara, sementara perasaan takut yang kuat melintas di mata mereka. Kekuatan arah spiritual yang diatur oleh Mu Chen benar-benar terlalu kuat. Tidak ada yang mungkin mengharapkan hasil seperti itu. Mu Chen, yang tampaknya memiliki budidaya tidak lebih dari human body disaster, tiba-tiba menyembunyikan kartu truf yang hebat. Dengan satu gerakan, dia telah mengubah situasi sepenuhnya. Di bawah arah spiritual yang menakutkan, sikap dominan yang datang dari Suetiandou dan yang lainnya telah dilenyapkan dari muka bumi. Beberapa orang mulai mendesah pelan. Awalnya, mereka berencana menunggu Mu Chen dan Suetiandou untuk terluka bersama sebelum mencoba untuk mendapatkan beberapa manfaat. Namun, dari penampilan situasi saat ini, yang terbaik adalah menarik dan menahan pikiran seperti itu. Meskipun Mu Chen tampaknya telah mengkonsumsi banyak kekuatannya, masih ada Luo Li dan Wen Qingxuan yang melindunginya. Mereka semua sangat jelas dengan kekuatan yang dimiliki kedua gadis itu. Tidak satu pun dari ketiganya yang mudah ditangani. Jadi, yang terbaik adalah tidak memprovokasi mereka. Di udara, warna pucat hadir di wajah Mu Chen saat tubuhnya perlahan turun, dengan Luo Li dan Wen Qingxuan mengikuti di belakangnya. Mu Chen menyapu pandangannya. Saat dia melakukannya, siapapun yang bertatapan dengannya akan tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka. Meskipun mereka tahu bahwa Mu Chen telah menghabiskan banyak kekuatannya, ketakutan dan ketakutan yang mereka miliki terhadapnya telah menjadi jauh lebih dalam dari sebelumnya. Semua orang, karena semua harta di sini telah menemukan pemilik baru mereka, apakah semua orang masih ingin tetap di sini? Kata Mu Chen sambil tersenyum tipis. Mendengar itu, beberapa kelompok saling bertukar pandang, sebelum tertawa kering. Pada saat berikutnya, beberapa orang berbalik dan berjalan pergi. Memang, semua harta di sini sudah memiliki pemilik baru. Terlepas dari keengganan mereka, mereka tidak dapat mengubah hasilnya. Karena itu, yang terbaik adalah pergi sedini mungkin. Adapun perjalanan mereka di sisa-sisa istana kayu ilahi ini, juga harus berakhir. Ketika semakin banyak kelompok pergi, alun-alun mulai berangsur-angsur kosong. Menyilangkan tangannya di depan dadanya, Wu Yingying menatap Mu Chen dengan dingin, sebelum berbalik dan pergi. Tunggu. Namun, sama seperti dia telah berbalik, Mu Chen tiba-tiba berbicara. Apa masalahnya? Mungkinkah kamu masih ingin merampas item spiritual di tangan aku? Bentak Wu Yingying dengan mendengus saat dia melemparkan bibir kemerahannya ke samping. Mendengar itu, Mu Chen tertawa malu, sebelum menggaruk kepalanya dan menjawab. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Petik 2. Tidak tertarik. Wu Yingying menolak dengan ketukan. Melihat jawaban tajamnya, Mu Chen tertawa pahit. Awalnya,
dia berasumsi bahwa Wu Yingying akan memiliki kesan yang agak menguntungkannya, karena dia tidak bekerja sama dengan Wang Zhong dan yang lainnya untuk menghadapinya. Namun, dia tidak pernah berharap dia untuk tidak memberinya wajah di balasannya. Mu Chen tidak berniat mempersulit kamu, Nona Wu. Tidak ada salahnya bagi kamu untuk mendengarkan kesepakatan yang ia coba ceritakan kepada kamu. Jika kamu benar-benar tidak tertarik, kami tidak akan menghalangi kamu sama sekali. Bagaimana menurutmu? Sementara Mu Chen merasa tidak berdaya, Luo Li, yang ada di sampingnya, tersenyum tipis ketika dia berkata dengan suara hangat dan lembut. Baru setelah mendengar kata-kata Luo Li, Wu Ying memutar kepalanya. Menyapu matanya yang indah ke arah yang sebelumnya, perasaan yang agak rumit muncul di kedalaman matanya. Bahkan dia merasa sedikit malu tentang dirinya di hadapan penampilan dan temperamen Luo Li. Dia benar-benar tidak tahu mengapa seorang gadis yang luar biasa seperti dia akan menyukai orang cabul seperti itu. Bicara kalau begitu, memotret dengan pandangan rumit ke arah Mu Chen dan Luo Li, Wu Yingying akhirnya memberikan jawabannya dengan nada dingin dan acuh tak acuh. Dari kelihatannya, sisa-sisa istana kayu ilahi ini dapat dianggap telah sepenuhnya dieksplorasi. Aku percaya bahwa plakat kayu ilahi mungkin tidak memiliki kegunaan lain untuk kamu. Karena itu, apakah mungkin bagi kamu untuk berdagang dengan aku? Kata Mu Chen. Dari 6 plak kayu ilahi, dia sudah mendapatkan 4 dari mereka, dengan hanya 2 yang tersisa baginya untuk menyelesaikan set. Plak kayu ilahi. Mendengar kata-kata Mu Chen, Wu Yingying langsung melongo, sebelum sedikit merajut alisnya. Menembak pandangan curiga ke arah Mu Chen, dia bertanya, sebelumnya, kamu sudah menyambar plak kayu ilahi dari tangan Sue Tiandou dan gengnya. Mengapa kamu masih membutuhkan yang ada di tangan aku? Petik 2. Wu Yingying jelas tidak bodoh, tetapi sangat cerdas dan cerdas. Dengan Mu Chen tiba-tiba mengumpulkan plak kayu ilahi, itu tidak diragukan lagi menyebabkan beberapa kecurigaan muncul dalam dirinya. Aku agak memperoleh status penerus dari gunung harta karun spiritual itu sebelumnya. Oleh karena itu, jika aku berhasil mendapatkan ke-6 plak kayu ilahi, aku seharusnya bisa mendapatkan beberapa manfaat, jawab Mu Chen setelah sedikit ragu. Pada akhirnya, dia tidak memilih untuk berbohong dan mengatakan yang sebenarnya. Oh, mendengar itu, mata Wu Yingying langsung berkontraksi. Detik berikutnya, senyum ambigu muncul di wajahnya yang cantik saat dia melihat ke arah Mu Chen dan berkata, apakah kamu tidak takut bahwa aku akan tertarik pada plak kayu ilahi, membuatnya semakin sulit bagimu untuk mendapatkan milikku? Kamu sudah membantuku beberapa kali. Meskipun kamu mungkin tidak mengakuinya, aku selalu memperlakukan kamu sebagai teman. Oleh karena itu, aku tidak ingin berbohong kepada kamu, jawab Mu Chen sambil mengangkat bahu. Jika aku kehilangan manfaat seperti itu, aku mungkin merasakan sakit jantung karenanya. Namun, itu bukan sesuatu yang aku butuhkan untuk mendapatkan apapun yang terjadi. Petik 2. Teman. Aku tidak bisa memikul beban itu, dengus Wu Yingying dengan ekspresi kaku di wajahnya. Namun demikian, beberapa niat dingin yang awalnya hadir di mata indah gadis muda itu diam-diam menghilang. Jika kamu mau, aku bisa menggunakan 10 tetes cairan spiritual sovereign untuk ditukar dengan plakat kayu ilahi di tangan kamu. Apa katamu? Kata Mu Chen dengan suara lembut. 10 tetes cairan spiritual sovereign sudah harga yang agak tinggi untuk itu. Dapat diasumsikan bahwa siapapun akan sulit sekali menolak perdagangannya. Bagaimanapun, pada saat ini, plak kayu divine sudah tidak digunakan lagi. Tidak ada gunanya meninggalkan sesuatu yang tidak berharga di tangan seseorang. Namun, dia bertentangan dengan harapan Mu Chen. Melemparkan bibir kemerahannya dengan jijik, Wu Yingying menjawab, 10 tetes cairan spiritual sovereign. Jumlah yang sangat besar. Petik 2. Melihat jawabannya, hati Mu Chen mulai terasa sakit, sebelum berkata dengan tak berdaya, apa yang harus aku lakukan agar kamu menerima perdagangan ini? Aku tidak ingin cairan spiritual sovereign kamu, jawab Wu Yingying. Mengepalkan tangannya, sebuah plakat Divine Wood yang tampak indah muncul. Bermain-main dengan itu, dia melotot ke arah Mu Chen dengan matanya yang cantik, sebelum berbicara dengan senyum yang ambigu, namun, dengan begitu, kamu sekarang akan berutang budi padaku. Petik 2. Mendengar itu, Mu Chen langsung melongo, sebelum menggosok hidungnya dengan senyum pahit. Memang, perempuan adalah makhluk yang tidak mudah dihadapi. Hal tersulit untuk diperdagangkan di alam semesta ini adalah bantuan. Apa yang kamu ingin aku lakukan?
Aku belum memutuskannya, jawab Wu Yingying sambil tersenyum, matanya yang seperti bulan sabit berkilau dengan kelicikan rubah. Melihat ini, Mu Chen berubah membisu. Pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menganggukkan kepalanya dan berkata, selama kamu tidak meminta untuk ditelanjangi, aku akan memperlakukannya karena aku berutang budi padamu. Petik 2. Wajah dicintai Wu Yingying langsung berubah merah padam menanggapi kata-kata Mu Chen. Menatap Mu Chen dengan kebencian dan rasa malu yang tak tertandingi, suara berderit terdengar dari giginya yang terkatup, sebelum dia dengan keras melemparkan plakat kayu ilahi ke arahnya. Bajingan ini, cabul, aku akan mengingat ini. Setelah menembak balasan yang kejam, Wu Yingying dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Menggenggam plak kayu ilahi, Mu Chen menatap sosok Wu Yingying yang manis di kejauhan, sebelum tertawa terbahak-bahak. Apakah menyenangkan untuk menggoda seorang gadis? Tidak tahan, Luoli melotot ke arah Mu Chen saat dia berkata dengan nada kesal. Cek, aku benar-benar tidak dapat mengatakannya. Ternyata Kapten Mu Chen seorang veteran dalam memetik bunga, ya. Berharap seluruh dunia berada dalam kekacauan, Wen Qingxuan berkata dengan senyum manis. Ditatap oleh kedua gadis itu, keringat dingin mulai merembes keluar dari punggung Mu Chen. Dengan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah batuk kering. Detik berikutnya, tatapannya tiba-tiba berbalik, sebelum mengunci kerumunan orang dari Akademi Spiritual Empat Laut yang akan meninggalkan daerah ini. Haha, tolong tunggu sebentar, teman-teman. Petik 2. Senyum sekali lagi muncul di wajah tampan Mu Chen saat ia dengan cepat melangkah menuju kelompok dari Akademi Spiritual Empat Laut. Menuju kelompok ini dari Akademi Spiritual Empat Laut, Mu Chen tidak sopan seperti dia terhadap Wu Yingying, dan segera mengeluarkan 5 tetes Sovereign Spiritual Liquid untuk ditukar dengan plak kayu Divine di tangan mereka. Orang-orang dari Akademi Spiritual Empat Laut juga merasa curiga terhadap keinginan Mu Chen untuk plak kayu ilahi mereka. Namun demikian, mereka masih mengangguk dan setuju, pada akhirnya. Bagaimanapun, berada di hadapan yang terakhir, mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Lineup Mu Chen bukan sesuatu yang bisa mereka lawan dengan kelompok orang-orang mereka. Selanjutnya, dia telah mengeluarkan 5 tetes cairan spiritual sovereign, yang benar-benar menggerakkan hati mereka dalam kegembiraan. Mereka semua sangat jelas tentang nilai cairan spiritual sovereign. Oleh karena itu, setelah pertukaran yang agak ramah, Mu Chen berhasil mendapatkan plak kayu ilahi terakhir tanpa hambatan. Setelah mendapatkan 5 tetes cairan spiritual sovereign dengan gembira, kelompok Akademi Spiritual Empat Laut dengan cepat pergi dan pergi. Setelah itu, seluruh plaza dengan cepat menjadi sunyi dan damai, tidak sedikit seperti keaktifan beberapa waktu yang lalu. Dengan ke-6 plak kayu ilahi di tangannya, Mu Chen menghela napas lega, seolah-olah beban berat telah dipindahkan dari bahunya. Meskipun dia benar-benar ingin segera mengumpulkan 6 plak kayu ilahi bersama untuk melihat manfaat apa yang akan dia dapatkan, ini bukan tempat yang tepat untuk melakukannya. Setelah merenung dalam-dalam sedikit, dia melihat ke arah Luoli dan Wen Qingxuan sebelum berkata, mari kita tinggalkan tempat ini juga. Perjalanan istana kayu ilahi ini harus, kurang lebih, lengkap. Petik 2. Mendengar itu, Luoli mengangguk. Apa yang kalian rencanakan setelah ini? Tiba-tiba, Wen Qingxuan bertanya. Kami akan pergi ke pelatihan terpencil, jawab Mu Chen setelah berpikir. Dia bisa merasakan kedatangan bencana energi spiritualnya. Selanjutnya, setelah isolasi ini, mereka harus dapat membiarkan Su Huang dan dua lainnya dengan lancar melewati bencana energi spiritual mereka, yang akan menghasilkan peningkatan kekuatan kelompok mereka sekali lagi. Lalu, sudah waktunya kita pergi di jalur yang terpisah, kata Wen Qingxuan sambil tersenyum. Sampai sekarang, turnamen Akademi Spiritual hebat seharusnya sudah mendekati seluruh fase terakhirnya. Berbagai sisa-sisa besar dan kecil di benua yang hancur ini seharusnya sudah dicari oleh orang-orang yang hadir. Juga, kelompok-kelompok kuat yang bersembunyi dalam kegelapan akan muncul berturut-turut dalam periode waktu berikut. Ketika itu terjadi, turnamen Akademi Spiritual besar akan telah memasuki fase waktu yang paling hidup. Petik 2. Mendengar itu, Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya. Pada awal turnamen, semua kelompok kuat semua menyembunyikan kekuatan mereka dan menunggu waktu mereka secara diam-diam mencari sisa-sisa untuk mempromosikan kekuatan kelompok mereka. Sampai sekarang, dengan akhir pencarian akan tiba,
apa yang selanjutnya harus menjadi tampilan kekuatan mereka yang sebenarnya, dan periode waktu untuk mulai merebut poin. Jelas, ini akan menghasilkan pertempuran sengit yang akan melibatkan semua orang di benua yang hancur ini. Itu karena jumlah kelompok yang bisa memasuki pertandingan final adalah sangat sedikit 8, jumlah yang bisa dihitung dengan jari seseorang. Demi mendapatkan salah satu dari 8 kuota itu, setiap kelompok yang hadir di sini akan mempertaruhkan hidup mereka karenanya. Di masa lalu, mereka menyerah pada poin demi meningkatkan kekuatan mereka. Namun, sampai sekarang, mereka akan mulai memperebutkan poin. Jika kelompok-kelompok yang mengisi diri mereka sendiri penuh dengan poin memiliki kekuatan yang tidak cukup untuk melindungi diri mereka sendiri, akhir mereka tidak diragukan lagi akan menjadi domba kurban bagi yang lain. Kalian mencoba untuk keluar secepat mungkin. Jika tidak, kamu semua mungkin bahkan tidak bisa memasuki pertempuran yang menentukan untuk turnamen akademi spiritual besar. Jika itu terjadi, menjadi kapten, kamu akan benar-benar dipermalukan, kata Wen Qingxuan dengan tangan terkatup. Dengan sedikit mengangkat bibir merahnya, dia terus berbicara dengan angkuh. Sedangkan aku akan terus mengambil tindakan. Numero 1 pada peringkat poin telah direnggut oleh Jisuan. Aku tidak akan membiarkan angka itu keluar begitu saja dari tanganku. Petik 2. Mendengar itu, Mu Chen sedikit mengangguk. Sejak kelompok Wen Qingxuan jatuh dari tempat numero 1, kelompok yang terus mempertahankan tempat numero 1 adalah yang dipimpin oleh Jisuan. Mengangkat kepalanya, Mu Chen melihat ke arah langit yang jauh. Pada saat ini, wajahnya yang tampan tampak sangat tenang. Dia memiliki firasat bahwa, tidak lama dari sekarang, dia akan melakukan pertemuan formal dengan Jisuan. Momen itu adalah sesuatu yang pantas diantisipasi. Pemisahan di luar Gunung Kayu Ilahi. Menyusul akhir dari perjalanan di sisa-sisa Gunung Kayu Divine, atmosfer penuh menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Dari lautan orang yang hadir beberapa hari yang lalu, orang hanya akan melihat angka-angka melintas dari waktu ke waktu, dengan tidak adanya teriakan yang tak henti-hentinya berdering sebelumnya. Di puncak gunung terpencil di luar Gunung Kayu Ilahi, Mu Chen memandang ke arah Wen Qingxuan dan gadis-gadis lain dari kelompoknya berdiri di depannya. Mengirim senyum manis ke arahnya dan Luo Li, dia berkata, "Oke. Karena pencarian di dalam sisa-sisa Istana Kayu Ilahi telah berakhir, kolaborasi kami berakhir sementara." Petik 2. Mendengar itu, Mu Chen memukul bibirnya. Melihat ke arah wajah yang benar-benar cantik dengan senyum manis di atasnya, dia merasa agak tidak mau membiarkannya pergi. Itu karena dia tahu bahwa dengan kepergian Wen Qingxuan, kekuatan pasukannya akan turun hampir setengahnya. Sayang sekali, begitu banyak antek yang baik, kata Mu Chen sambil menghela nafas. Hah, mendengar desahnya, seringai di wajah Wen Qingxuan langsung menjadi kaku. Mengambil langkah ke depan, tangannya yang seperti giok meraih jubah Mu Chen. Tampil seperti induk harimau yang marah, dia mengepalkan giginya dan menggeram, "Mu Chen, apakah kamu mencari kematian?" "Oh, kesalahanku. Rekan sebangsa yang baik," jawab Mu Chen dengan batuk. Mendengar kata-kata Mu Chen, Wen Qingxuan mendengus dingin, sebelum menembakkan tatapan setan ke arahnya. Setelah berkolaborasi dengan pria ini, dia benar-benar tidak tahu berapa kali dia menjadi marah karena dia. Kalau bukan karena Luo Li, siapa yang mau berkolaborasi dengan orang cabul sepertimu? Apa yang dia katakan itu tidak salah. Sejak awal, dialah yang mencari Mu Chen dan kelompoknya, dengan satu-satunya alasan adalah dia ingin melihat Luo Li. Adapun Mu Chen, meskipun dia memiliki sepotong minat terhadap ketenaran dan reputasi kalamiti darah jalan spiritual, Mu Chen, dibandingkan dengan Luo Li, itu jelas tidak signifikan. Namun, seiring kolaborasi mereka tumbuh lebih dalam, pandangan Wen Qingxuan secara bertahap berubah. Itu karena dia bisa mengalami kekuatan dan kekuatan yang disembunyikan Mu Chen. Mampu mendapatkan kesukaan Luo Li menunjukkan bahwa orang ini benar-benar memiliki aspek yang luar biasa baginya. Namun, Wen Qingxuan sama sekali tidak akan mengatakan itu dengan lantang, karena ini hanya akan memungkinkan Mu Chen merasakan kepuasan tambahan. Tidak bisakah kamu melakukannya? Mendengar cara alamat dari Wen Qingxuan, sakit muncul di kepala Mu Chen. Saat berbicara dengan Wu Yingying sebelumnya, dia benar-benar memiliki sedikit pola pikir untuk menggodanya. Namun, dia tidak memiliki sedikit pun itu terhadap Wen Qingxuan. Itu karena dia sangat jelas tentang betapa sombong dan sombongnya gadis ini sebelumnya.
Jika dia memprovokasi dan menggodanya tanpa alasan yang jelas, Wen Qingxuan tidak akan menunjukkan sedikit pun keraguan untuk menertibkannya. Luoli, kapan saja kamu bisa keluar dari ini, kamu bisa menendang orang ini dan masuk ke grup kami. Adapun masalah lainnya, aku akan selalu membantu kamu menyelesaikannya, kata Wen Qingxuan saat dia melihat ke arah Luoli. Menatap Mu Chen, Luoli memberikan jawaban nakal, oke. Kapan saja dia menyinggung aku akan memastikan untuk menendangnya. Petik 2. Mendengar itu, Mu Chen merasa sangat tidak berdaya. Dari kelihatannya, dia benar-benar tidak bisa membiarkan Wen Qingxuan lagi berhubungan dengan Luoli. Gadis yang sangat baik seperti Luoli hampir menjadi buruk oleh mantan. Saat kedua gadis itu mengobrol dan tertawa, Wen Qingxuan memandang ke langit, sebelum berbalik dan melihat ke arah Mu Chen sambil berkata, kalian lebih baik memanfaatkan isolasi kamu dan meningkatkan kekuatan kamu sebanyak mungkin dalam periode waktu ini, kamu harus sangat jelas tentang seberapa intens periode waktu berikutnya di turnamen Akademi Spiritual Besar akan menjadi. Jangan menyesal jika kamu tidak dapat memasuki pertandingan final. Petik 2. Mengangguk kepalanya, Mu Chen menjawab, tenang, aku masih berutang tempat pertama, aku akan membantu kamu begitu aku keluar dari isolasi kami. Petik 2. Siapa yang butuh bantuanmu? Kata Wen Qingxuan dengan jijik. Melambaikan tangannya, dia terus berkata, oke, saatnya berpisah. Ketika kalian keluar dari isolasi kamu, aku sudah mendapatkan kembali tempat numero 1. Petik 2. Ketika suaranya terdengar, gadis muda itu berbalik, rambut hitam panjangnya berkibar-kibar saat dia melakukannya. Tanpa sedikit pun keraguan, sosoknya yang membangkitkan semangat langsung melesat keluar, dengan sosok punggungnya yang anggun tampak sangat bebas dan tidak terkendali. Bai, kakak Mu Chen. Petik 2. Piner, Lir dan gadis-gadis lainnya mengirim senyum menawan kepada Mu Chen, sebelum dengan cepat pergi untuk mengikuti di belakang Wen Qingxuan. Berdiri di puncak gunung, Mu Chen memandang ke arah sosok Wen Qingxuan yang jauh dan kelompoknya, sebelum senyum tipis muncul tanpa sadar di wajahnya saat dia bergumam, fase terakhir dari Akademi Spiritual Besar akhirnya akan tiba. Mengikuti kemajuan turnamen Akademi Spiritual Besar, mayoritas absolut dari kelompok telah membuat perubahan besar pada kekuatan mereka. Beberapa dari kelompok-kelompok yang pada mulanya biasa-biasa saja mungkin mengalami perubahan nasib, menyebabkan mereka menjadi kuat dan kuat. Bahkan ada beberapa kelompok yang sudah kuat dan kuat yang telah tumbuh lebih kuat ketika mereka menyembunyikan kekuatan mereka dan menunggu waktu mereka. Kelompok-kelompok itu tidak mengungkapkan diri mereka dan kekuatan mereka yang sebenarnya pada awal turnamen Akademi Spiritual Besar, dengan fokus utama mereka adalah mencari sisa-sisa dan peluang takdir yang berubah. Hanya pada tahap akhir mereka akan mengungkapkan diri mereka secara berurutan. Pada saat itu, akan ada pertempuran antara harimau dan naga. Ingin keluar dari ratusan dan ribuan kelompok elit untuk mendapatkan salah satu dari 8 tempat teratas jelas bukan tugas yang mudah untuk dicapai. Mari kita bersiap untuk latihan close-up. Mungkin, ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi kita untuk menutup diri di Akademi Spiritual hebat ini. Kata Mu Chen menuju Su Huang dan yang lainnya. Mendengar itu, ekspresi serius muncul di wajah Su Huang dan yang lainnya saat mereka menganggukkan kepala. Ini memang kesempatan terakhir yang mereka harus tutup, karena tidak akan ada orang yang akan memberi mereka waktu yang tenang untuk menutup dalam fase terakhir dari turnamen Akademi Spiritual Besar. Aku tidak tahu apa yang dilakukan Shen Changsheng dan kelompok lain sekarang. Gumam Mu Chen. Sejak dimulainya turnamen Akademi Spiritual Besar, mereka tampaknya belum menerima informasi atau berita apapun tentang Shen Changsheng dan kelompoknya. Orang-orang ini tampaknya telah menghilang seluruhnya dari turnamen Akademi Spiritual Besar bersama-sama. Shen Changsheng dan Li Xuantong tidak sederhana. Keduanya memiliki bakat yang menakjubkan. Selama keberuntungan mereka tidak terlalu buruk, aku pikir tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Jawab Luoli dengan suara lembut. Mendengar itu, Mu Chen mengangguk. Memang, baik Shen Changsheng dan Li Xuantong sangat luar biasa, dengan mereka tidak lebih lemah dari Wang Zhong dan orang-orang dengan kekuatan yang sama dengannya. Setelah meletakkan ini, Mu Chen melambaikan tangannya, memimpin ketika dia menembak ke arah kedalaman gunung, dengan Luoli, Su Huang dan yang lainnya mengikuti dengan cepat. Di kedalaman gunung, Mu Chen dan yang lainnya menemukan lokasi terpencil sebelum menuju keluar untuk menemukan puncak gunung masing-masing untuk menjadi lokasi pelatihan mereka. Mu Chen dan Luoli mendarat di gunung yang sama,
dengan air terjun yang mengalir seperti sungai berwarna perak di bagian belakangnya. Suara gemuruh air yang jatuh bergema di seluruh gunung, sementara udara yang lembab menyebabkan pikiran orang bergetar. Mendarat di batu hijau di samping air terjun, Mu Chen mengangkat kepalanya dan mengambil napas dalam-dalam dari udara yang syarat air dan basah. Dinginnya es di dalamnya menyebabkan pikirannya merasa semakin segar. Dengan sedikit rewel kebersihan, Luoli memberi lambaian lengan bajunya, menyapu debu yang ada di batu hijau, sebelum duduk dengan hati-hati. Melihat sosok gadis muda yang elegan dan anggun, senyum nakal muncul di wajah Mu Chen, sebelum menerjang. Tangisan syok lembut terdengar dari mulut gadis muda itu saat Mu Chen segera mendorongnya ke bawah di batu hijau, sambil menekan tubuh gadis muda yang sangat lembut di belakangnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Warna merah muda samar muncul di wajah Luoli yang menyenangkan, dengan tangannya yang seperti giok bersilang di dadanya, ketika dia melontarkan tatapan menegur ke arah wajah tampan yang hanya beberapa inci darinya. Sulit bagi kita untuk sendirian. Orang-orang itu bahkan tidak sedikit pun teliti, terutama Wen Qingxuan. Dia benar-benar gatal untuk menyingkirkanmu jauh dari sisiku. Jawab Mu Chen sambil melemparkan mulutnya ke samping. Melanjutkan untuk melihat Luoli dengan menggoda, dia berkata, namun, tidak pernah aku bayangkan bahwa Luoli kecil kita akan memiliki daya tarik yang begitu besar sampai-sampai gadis-gadis pun ingin memakannya. Petik 2. Mu Chen tersenyum nakal saat dia mendekati telinga Luoli dan menggumamkan kata-kata itu. Mendengar kata-katanya, wajah Luoli yang manis langsung berubah menjadi merah padam, sementara bayangan malu muncul di dalam matanya yang jernih dan jernih. Dengan memerah, dia berbicara, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wen Qingxuan juga seorang gadis, bagaimana itu mungkin, bagaimana itu mungkin? Semua orang di Akademi Spiritual Myriad Phoenix adalah perempuan, bahkan tidak ada laki-laki yang terlihat. Hal-hal seperti itu adalah kejadian yang sangat umum di sana. Sebaliknya, Mu Chen tidak sedikit terkejut dengan itu. Sambil tersenyum, dia melihat ke arah Luoli dan berkata, namun, lebih baik kau tidak kabur bersamanya. Luoli menembak tatapan kesal pada Mu Chen. Tidak tahan, dia mengangkat kepalanya dan menggigit leher Mu Chen. Namun demikian, gigitannya ringan menyebabkan getaran tak disengaja dari Mu Chen. Apakah roh kecil ini memikatnya? Dengan cepat, Luoli menemukan betapa tidak pantasnya tindakannya, menyebabkan dia buru-buru melepaskan Mu Chen. Setelah sedikit bersusah payah, dia berbicara dengan malu, lepaskan aku. Petik 2. Sepotong warna panas terik melintas di mata Mu Chen. Menatap wajah porselen persegi gadis muda di depannya, dia mengulurkan jari dan mengangkat wajah cantik gadis muda itu. Hal ini menyebabkan dia mengangkat matanya sedikit untuk menatap lurus ke arahnya, sebelum dia membenamkan wajahnya lurus ke bawah. Tubuh lembut Luoli langsung membeku. Mengangkat kepalanya sedikit, sepotong kepakan muncul di matanya karena kondisi yang agak memalukan dan tertekan yang dia alami. Setelah berjuang sedikit, dia menemukan bahwa pemuda di depannya tidak bergerak sedikit pun. Jadi dia hanya bisa menutup matanya yang indah dan membiarkan orang jahat ini yang telah merebut hatinya untuk mendapatkan rampasannya. Setelah mencicipi, saat tetesan air keluar dari air terjun, mereka membentuk kabut yang keluar. Namun, sedikit sinar musim semi dan muncul di sisi danau. Akhirnya, Luoli masih mendorong Mu Chen pada akhirnya setelah dia mulai menjadi semakin berlebihan. Tangan orang ini tidak sedikit pun teliti. Oleh karena itu, menembakkan tatapan marah padanya, dia mengepalkan tangannya, menyebabkan pedang Luo Shen di sampingnya mengeluarkan suara berdengung. Mendengar itu Mu Chen buru-buru menarik tangannya kembali. Jelas, jika dia akan mendorongnya sedikit, Luoli akan menggunakan pedang Luo Shen untuk menusuknya. Mengulurkan tangannya, Mu Chen meraih ke giok ramping seperti tangan Luoli. Setelah berjuang sedikit demi sedikit, gadis muda itu menyerah dan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Luoli, apakah kamu akan kembali ke klan Dewa Luo setelah akhir turnamen Akademi Spiritual Besar? Kata Mu Chen tiba-tiba saat dia melihat ke arah gadis muda di bawahnya. Menggigil samar mengguncang sosok memikat Luoli saat dia menembakkan pandangan yang agak tidak wajar ke arah Mu Chen, sebelum menganggukkan kepalanya dengan lembut. Setelah perpisahan ini, Tuhan tahu kapan mereka bisa bertemu lagi. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen perlahan mengangguk dan berkata, apakah kamu masih ingat kata-kata yang aku katakan sebelumnya kepada kamu? Luoli mengangguk. Sekali lagi, pemuda itu mengatakan sebelumnya,
bahwa ketika mereka bertemu lagi, dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, mampu melindunginya dari situasi sulit atau berbahaya yang ingin menyakitinya dengan berdiri di depannya. Apapun yang terjadi, kamu harus menungguku, kata Mu Chen dengan suara yang dalam sambil memegang gadis muda itu dalam-dalam di pelukannya. Terlepas dari betapa sulit dan sulitnya perjalanan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, aku akan selalu mendorong maju dan akan membalik bumi dan mengguncang langit untuk kamu. Mendengar itu, Luo Li mengangguk ringan, matanya yang indah berubah sedikit merah. Pada saat ini, sebuah busur mulai melengkung dari bibir kemerahannya, menyebabkan kecantikannya naik ke tingkat jiwa yang bergerak. Terlepas dari apakah kamu akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi atau tidak, aku akan selalu menunggu kamu. Kitab Suci Kayu Ilahi. Di sisi air terjun, Mu Chen duduk di atas batu hijau, dengan Luo Li hadir di dekat air terjun tidak jauh. Pada saat ini, dia diam-diam menutup matanya, jelas-jelas memasuki kondisi latihan. Memotret sosok Luo Li yang cantik, Mu Chen mulai memantapkan pikirannya. Sampai sekarang, dengan waktu yang begitu berharga, dia perlu menangkap semua waktu yang dia bisa untuk lebih meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, karena periode waktu paling intens untuk turnamen Akademi Spiritual besar tiba, keinginan untuk naik ke atas bukan tugas yang mudah untuk dicapai. Lagi pula, ada banyak harimau berjongkok dan naga tersembunyi yang hadir dalam turnamen Akademi Spiritual besar ini. Saat bayangan perenungan mendalam muncul di mata Mu Chen, dia mengepalkan tangannya, hanya untuk beberapa cahaya spiritual untuk bersinar. Detik berikutnya, 6 plak kayu ilahi muncul di depannya. Ketika lampu hijau bersinar dari mereka, kekuatan hidup hijau mulai berdenyut dari mereka. Dengan meraih kasual ke arah plak kayu ilahi, Mu Chen menutup matanya sambil memperluas inderanya kepada mereka, sebelum melemparkan mulutnya ke samping karena kecewa. Itu karena dia merasa bahwa plak kayu ilahi itu kosong di dalam, dengan metode pembelajaran dari seni ilahi yang lebih rendah itu. Jelas, seni ilahi kecil dicetak di dalam plak kayu ilahi itu hanya bisa dirasakan oleh satu orang. Begitu mereka dipelajari, jejak di dalamnya akan hilang. Itu sebabnya tidak sulit bagi Mu Chen untuk mendapatkan plak kayu ilahi dari tangan Wu Yingying dan Akademi Spiritual Empat Laut. Ternyata sebagian besar nilai yang ada di dalamnya sudah habis. Namun demikian, meskipun ada sedikit kekecewaan, itu masih dianggap dalam harapan Mu Chen. Setelah semua, ia telah mengumpulkan 6 plak kayu ilahi ini bukan demi mendapatkan seni ilahi kecil yang tercetak di dalamnya. Simbol pohon kuno perlahan muncul di dahi Mu Chen. Lampu hijau lemah memancar darinya, perlahan menyebar, sebelum akhirnya menyelimuti plak kayu ilahi di hadapan Mu Chen. Pada saat ini, 6 plak kayu ilahi mulai bergetar samar, sementara lampu hijau memancar dari mereka tumbuh dalam kepadatan. Setelah sekejap, setelah mencapai kecerahan maksimal, Mu Chen menemukan bahwa 6 plak kayu ilahi sebenarnya mulai perlahan bergabung bersama. Setetes demi setetes cairan hijau muncul, sebelum mengambang di udara. Dalam kurun waktu setengah menit, 6 plak kayu ilahi benar-benar bergabung bersama, berubah menjadi segumpal besar cairan hijau yang berputar. Permukaan cairan tampak membentuk beberapa lapisan, seperti kulit pohon kuno. Pada saat ini, simbol pohon di dahi Mu Chen tumbuh semakin bersinar. Detik berikutnya, seberkas cahaya hijau tiba-tiba melesat keluar, menembak langsung ke arah gumpalan cairan kehijauan di depannya. Bas! Suara kejutan terdengar dari dalam cairan, sebelum Mu Chen memperhatikan bahwa lokasi paling tengah di dalam rumpun cairan benar-benar berubah menjadi padat. Samar-samar, itu mulai berubah menjadi apa yang tampak seperti kulit pohon berwarna hijau yang kira-kira seukuran telapak tangan. Fluktuasi-fluktuasi kuno mulai memancar dari kulit pohon, tampak penuh dengan kehidupan. Setelah penampilan kulit pohon kuno, simbol pohon di dahi Mu Chen mulai perlahan menghilang, sebelum benar-benar menghilang. Saat Mu Chen mengulurkan jarinya, cairan kehijauan membelah, sementara kulit pohon berwarna hijau turun, akhirnya mendarat di telapak tangannya. Mu Chen dengan penasaran mengukur kulit pohon berwarna hijau kuno di tangannya. Dia mampu melihat kata-kata kuno yang padat berkilau di permukaannya, dengan setiap kata muncul sangat muskil dan misterius. Apakah ini hal yang tersembunyi di dalam plak kayu ilahi? Gumam Mu Chen. Detik berikutnya, bayangan panas terik muncul di matanya. Dengan mengepalkan tangannya, kulit pohon berwarna hijau itu dengan erat digenggam di telapak tangannya. Bang! Saat li hijau mulai perfusi dari telapak tangannya,
itu tampaknya menembus melalui tangannya, sebelum melakukan perjalanan dengan kecepatan yang mencengangkan menuju pikiran Mu Chen. Pada saat yang sama, gemuruh rendah terdengar, muncul seperti ledakan meledak di benaknya. Informasi kuno yang megah dan samar menyembur keluar seperti banjir. Lampu hijau terus menyala di mata Mu Chen, sebelum akhirnya perlahan mereda beberapa saat kemudian. Pada saat itu, ekspresi kagum dan bahagia muncul di wajahnya. Kitab suci kayu ilahi, gumam Mu Chen. Hadir dalam informasi kuno yang menyembur dalam pikiran Mu Chen adalah dua bagian dari seni ilahi. Salah satunya dikenal sebagai kitab suci kayu ilahi. Selanjutnya, apa yang menyebabkan Mu Chen merasa terkejut adalah bahwa bagian dari kitab suci kayu ilahi ini benar-benar telah mencapai ranah seni ilahi yang lebih besar. Seni ilahi dikategorikan ke dalam 3 tingkatan, menjadi seni ilahi lebih rendah, seni ilahi lebih besar dan seni ilahi sempurna. Meskipun hanya ada perbedaan kata antara seni ilahi yang lebih rendah ke seni ilahi yang lebih besar, Mu Chen memahami perbedaan antara keduanya, yang merupakan jurang yang asli. Jika seni ilahi kecil menggerakkan hati para ahli bidang sovereign, seni ilahi besar akan benar-benar dapat menarik keserakahan dari dalam mereka. Kitab suci kayu ilahi ini adalah seni ilahi besar yang benar-benar asli. Dikatakan bahwa seni ilahi besar ini adalah teknik dasar yang mengarah pada pembentukan istana kayu ilahi. Bahkan di dalam istana kayu ilahi, hanya tokoh tingkat elder yang memiliki kualifikasi untuk belajar dan menumbuhkan seni ilahi dari bidang seperti itu. Kitab suci kayu ilahi ini sangat muskil. Begitu seseorang berhasil mempelajarinya, seseorang akan dapat menyerap energi dengan pohon dalam radius 10.000 meter, dengan penentuan kekuatannya adalah tingkat pencapaian seseorang terhadap kitab suci ilahi. Secara alami, ada juga elemen penting lainnya, yaitu medan, atau lingkungan di sekitarnya. Jika pengguna berada dalam pertempuran saat berada di hutan, kekuatan kitab suci kayu ilahi akan mengejutkan banyak orang. Selain itu, semakin besar jumlah pohon luar biasa di sekitarnya, semakin menakutkan kekuatan kitab suci kayu ilahi. Namun, jika seseorang berada di padang pasir, atau laut, itu bahkan tidak akan memiliki kekuatan seni ilahi yang lebih rendah. Dari informasi yang telah masuk ke dalam pikirannya sebelumnya, Mu Chen dapat mengetahui bahwa istana kayu ilahi memiliki penatua yang telah dilatih dalam kitab suci kayu ilahi di zaman kuno. Kultivasi elder ini telah mencapai ranah 5 stage Sovereign Realm. Saat dalam misi eksternal, ia telah menabrak lawan yang wilayahnya telah mencapai tingkat 7 stage Sovereign Realm, dengan tempat pertempuran mereka berada di atas hutan primer. Kebetulan ada sepetak kecil pohon parasol Cina yang ada di sana. Ini adalah sejenis pohon spiritual yang memiliki energi spiritual yang agak murni di dalamnya. Oleh karena itu, akhirnya benar-benar dapat diprediksi. Elder Sovereign kelas 5 ini segera mengaktifkan Divine Wood Scripture, menyebabkan cedera serius pada 7 stage Sovereign Realm lawan dalam satu serangan ke titik dia hampir sekarat darinya. Dari sini dapat dilihat betapa pentingnya lingkungan yang baik untuk pertempuran bagi kitab suci kayu ilahi ini. Sangat tangguh, Mu Chen tidak bisa membantu berseru kagum, sebelum senyum tak berdaya muncul di wajahnya. Memang, kitab suci kayu ilahi ini sangat luar biasa, tetapi persyaratan yang dimilikinya terhadap lingkungan tempur agak keras. Bagaimanapun, seseorang tidak akan selalu bisa menabrak lawan di lingkungan yang kebetulan memiliki hutan yang luas. Tampaknya, kekuatan kitab suci kayu ilahi akan sangat berkurang. Adapun memiliki pohon spiritual di sekitarnya, itu bahkan lebih keras. Ini membuat Mu Chen merasa sedikit menyesal. Jika bukan karena keterbatasan yang dimilikinya terhadap lingkungan, kitab suci kayu ilahi ini mungkin merupakan salah satu yang paling menonjol dari semua seni ilahi agung. Dengan sedikit penyesalan, Mu Chen terus melihat ke bagian kedua dari kitab suci kayu ilahi, yang menyebabkannya melongo. Bagian kedua dari kitab suci kayu ilahi tidak kuat sama sekali. Sebaliknya, itu sangat lemah, itu karena namanya disebut seni penanaman pohon. Seperti namanya, itu adalah seni ilahi, dan digunakan untuk menanam pohon. Itu tidak memiliki sedikit pun kemampuan ofensif, dengan satu-satunya fungsinya adalah menanam bibit pohon, sebelum membiarkannya tumbuh dan matang dengan kecepatan yang menakjubkan. Ekspresi kosong muncul di wajah Mu Chen. Jelas, dia tidak begitu mengerti mengapa akan ada seni ilahi yang begitu aneh yang berspesialisasi dalam menanam pohon. Apakah itu ingin orang budidaya menjadi petani? Itu tidak benar. Mu Chen mendapatkan kembali ketenangannya. Mampu ditempatkan bersama dengan seni ilahi besar yang lebih penting seperti seni kayu ilahi.
seni penanaman pohon ini sama sekali bukan seni ilahi yang tidak berguna. Seni tanam pohon, penanaman pohon. Mu Chen bergumam, sebelum wajahnya sedikit berubah, sementara bayangan yang agak aneh menyembur dari dalam matanya. Mungkinkah seni menanam pohon ini secara khusus digunakan bersamaan dengan kitab suci kayu ilahi? Kekuatan kitab suci kayu ilahi ditentukan oleh lingkungan tempat ia digunakan, sementara seni penanaman pohon kebetulan dapat menyebabkan hutan yang luas tumbuh pada tingkat yang menakjubkan. Jika seseorang melepaskan seni menanam pohon ini, sebelum berkelahi, untuk menumbuhkan pohon, tidak akan ada yang bisa memiliki lingkungan yang paling sempurna. Mata Mu Chen tiba-tiba menyala karena dia tidak bisa membantu bertepuk tangan dalam kegembiraan. Ini benar-benar sempurna. Gagasan senior ini dari Istana Kayu Ilahi benar-benar unik, untuk benar-benar dapat memikirkan cara sedemikian rupa untuk menutupi kelemahan kitab suci kayu ilahi. Dengan seni penanaman pohon, seseorang akan dapat menstabilkan kekuatan kitab suci kayu ilahi. Lebih jauh lagi, yang lebih penting adalah bahwa sekali ia dapat mengumpulkan bibit dari beberapa pohon spiritual dan menanamnya, bukankah itu membuatnya semakin menakutkan? Menjadi sangat cerdas, Mu Chen bisa datang dengan beberapa rencana terperinci. Dengan beberapa item, tidak diragukan lagi akan menyebabkan kitab suci kayu ilahi menjadi jauh lebih kuat. Namun, setelah berpikir bahwa ia harus menanam pohon sebelum bertarung dengan orang-orang, senyum di wajah Mu Chen mulai berubah. Sedikit kaku, bukankah itu terlalu aneh? Mu Chen memberikan tawa pahit sebagai tanggapan, menggelengkan kepalanya sebelum untuk sementara waktu menekan pikiran seperti itu. Meskipun tindakan ini tampak sedikit aneh, selama seseorang cukup kuat, detail seperti itu akan diabaikan. Dari kelihatannya, aku harus sedikit memahami kitab suci kayu ilahi ini selama pelatihan isolasi. Petik 2. Mu Chen bergumam, mempelajari seni ilahi setingkat itu tidaklah mudah. Namun, informasi yang muncul dalam benaknya telah berisi pengalaman banyak senior dari Divine Wood Palace, yang memungkinkan tingkat kesulitan untuk turun sedikit. Adapun seni tanam pohon ini, itu sebenarnya bahkan tidak dianggap sebagai seni ilahi. Paling-paling, itu hanya bisa dianggap sebagai seni divine kelas menengah. Bagi Mu Chen, mempelajarinya sama sekali tidak sulit. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen menekan emosi yang melonjak dalam hatinya, sebelum perlahan-lahan menutup matanya. Sambil bertepuk tangan, dia perlahan-lahan memasuki kondisi latihan. Pada periode waktu berikutnya, dia tidak hanya ingin menembus bencana energi spiritualnya, dia bahkan ingin memanfaatkan momen itu dan berhasil memahami kitab suci kayu ilahi ini. Klimaks dari turnamen Akademi Spiritual hebat. Waktu terus berlalu dengan cara yang tidak tergesa-gesa, dengan situasi umum dari turnamen Akademi Spiritual besar semakin meningkat dan semakin kuat. Pada saat ini, turnamen Akademi Spiritual besar sedang naik ke tahap akhir. Jelas, ini adalah fase di mana perkelahian dan pertempuran adalah yang paling intens, dengan semua kelompok elit yang menunggu dan menunggu waktu mereka akhirnya muncul ke permukaan, benar-benar memperlihatkan kecemerlangan mereka yang memesona kepada semua. Itu karena sudah tidak perlu bagi mereka untuk bersembunyi dengan sabar di siang hari. Apa yang mereka inginkan adalah menggunakan semua metode dan cara yang tersedia bagi mereka untuk mendapatkan poin sebanyak mungkin, sebelum bergegas menuju top 8. Hanya dengan memasuki top 8 mereka akan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki pertandingan final. Ini jelas akan menjadi pertandingan eliminasi yang agak kejam. Kelompok-kelompok yang mampu membedakan diri mereka sendiri dan naik ke puncak akan benar-benar luar biasa, dengan mereka berjumlah ratusan, atau bahkan ribuan. Ingin berjuang dan berjuang untuk top 8 dalam situasi seperti ini dengan begitu banyak ahli pasti akan menjadi tugas yang agak sulit. Namun, masalahnya memang mengarah ke sini. Tidak lama setelah Mu Chen dan yang lainnya keluar dari pelatihan isolasi mereka, suasana di dalam seluruh turnamen Akademi Spiritual besar telah berubah menjadi bubuk-bubuk yang telah diledakkan sepenuhnya oleh percikan api dan tekanan yang datang dari segala arah. Semua orang yang hadir dapat merasakan atmosfer yang merajalela menyebar di udara pusat benua yang hancur, dengan kelompok-kelompok biasa yang bahkan tidak berani pergi dekat daerah pusat. Adapun mereka yang berani, mereka semua memiliki tingkat kepercayaan yang agak tinggi terhadap diri mereka sendiri. Wilayah ini sudah menjadi titik pusat turnamen Akademi Spiritual besar. Ketika semua kelompok yang penuh dengan kepercayaan diri berkumpul menuju wilayah tengah benua yang hancur, pertempuran besar secara alami mulai meletus tanpa insiden. Setelah rentang singkat beberapa hari,
nyala api pertempuran yang intens tampaknya menyebar ke setiap inci wilayah yang luas ini. Perkelahian dan pertempuran tampaknya telah muncul pada saat tertentu di wilayah yang luas ini, dengan masing-masing dan setiap kelompok kuat menampilkan berbagai macam metode dan teknik dalam perkelahian mereka, menyebabkan energi spiritual merajalela yang tak terbatas bergoyang di seluruh langit dan bumi. Setelah meletusnya berbagai pertempuran, sengit dan perkelahian, kelompok-kelompok elit yang bersembunyi di kegelapan dan menunggu waktu mereka mulai diam-diam mengungkapkan taring ganas mereka. Dalam kurun waktu singkat, semua orang mampu merasakan beberapa kelompok yang tidak dikenal dan kuat yang tiba-tiba muncul, sebelum mengalahkan beberapa kelompok yang sebelumnya menonjol. Akhirnya, dengan sikap pemenang mengambil semua, mereka akan merebut semua poin susah payah mereka. Beberapa kelompok yang sebelumnya menonjol dan kuat dengan cepat terjepit. Terlepas dari semua upaya mereka untuk melawan, apa yang mereka terima pada akhirnya adalah rasa sakit dari perbedaan di antara mereka. Hanya pada saat itu mereka mulai merasa menyesal. Namun, ketika mereka terus mengejar dan merebut poin dari kelompok-kelompok lemah itu, orang-orang ini berjalan di sekitar berbagai alam berbahaya di benua yang hancur, dengan susah payah mencari dan menemukan peluang terobosan dalam bentuk sisa-sisa. Di bawah tekanan ini, kekuatan mereka telah meningkat dari waktu ke waktu lagi, mengakibatkan mereka secara bertahap menarik perbedaan dari kelompok-kelompok yang sebelumnya menonjol dan kuat yang memiliki tingkat kekuatan yang sama di awal. Oleh karena itu, dalam kurun waktu singkat tidak lebih dari 2 hingga 3 hari, semua orang mulai merasakan perubahan besar dalam top 16 pada peringkat poin turnamen. Selain jumlah yang sangat kecil dari kelompok yang memiliki kekuatan yang kuat, sepertinya lebih dari setengah dari kelompok kuat yang terkenal itu secara kejam disingkirkan dari peringkat. Jelas, mereka semua sudah dikalahkan dalam pertempuran. Adapun kelompok yang menggantikan kelompok-kelompok terkenal itu, mereka tampak agak asing dan asing bagi mata semua orang, dengan akademi spiritual mereka berasal dari tidak peringkat di antara akademi spiritual elit. Bahkan ada kelompok yang berasal dari akademi spiritual tingkat menengah yang akan tampak sangat sederhana ketika ditempatkan dalam jajaran akademi spiritual yang berpartisipasi dalam turnamen akademi spiritual besar. Dari ketiadaan, mereka telah mencapai peringkat 8 dalam kurun waktu singkat 3 hari. Selain itu, mereka telah mempertahankan tempat itu sejak saat itu sampai sekarang, tanpa ada yang bisa menendang mereka dari sana. Dari sini, orang bisa melihat seberapa kuat kelompok ini. Dalam periode waktu seperti itu, akan ada perubahan yang menghancurkan bumi yang hadir setiap hari dari turnamen akademi spiritual besar. Kelompok asing dan asing terus memancar seperti sungai tanpa henti, sebelum mengirimkan tantangan terhadap kelompok-kelompok kuat di peringkat atas. Gelombang demi gelombang, satu demi satu memimpin. Hanya mereka yang bisa tetap tak terkalahkan setelah gelombang tantangan yang tak berkesudahan yang bisa mendapatkan kualifikasi untuk memerintah tempat mereka masing-masing di peringkat. Wilayah tengah yang luas tampaknya telah berubah menjadi tempat eliminasi yang sangat kejam. Setiap kali kelompok muncul penuh semangat, akan selalu ada yang lain mundur dengan cara yang menyedihkan. Jika seseorang ingin memanjat sampai ke puncak di sini, hanya ada satu jalan yang menunggu mereka, yaitu melangkah di atas kepala orang lain dan memanjat, selangkah demi selangkah. Di antara kelompok-kelompok yang hadir di sini yang berjumlah sebanyak bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit malam, hanya akan ada 8 dari mereka yang mampu berdiri tegak di akhir. Selain itu, sangat jelas bahwa 8 kelompok ini pasti akan menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Waktu berlalu dengan tenang, dengan kompetisi untuk top 16 menjadi semakin intens seiring berjalannya waktu. Setiap hari, seolah-olah akan selalu ada gerakan dan perubahan ke top 16, dengan setiap perubahan tunggal mewakili penampilan kelompok yang bahkan lebih kuat, sehingga meningkatkan tingkat masuk yang sudah sulit menuju top 16. Pada saat ini, top 16 tidak diragukan lagi nilainya bahkan lebih dari beratnya dalam emas daripada sebelumnya. Dalam top 16, tempat pertama masih dikuasai oleh kelompok Akademi Saint Spiritual yang dipimpin oleh Ji Xuan, dengan tempat kedua ditempati oleh kelompok Akademi Martial Spiritual yang dipimpin oleh Wu Ling. Adapun tempat ketiga, dipegang oleh sebuah kelompok dengan seorang kapten yang memiliki nama yang dikenal, yaitu Wen Qingxuan. Dalam rentang waktu singkat beberapa hari, Wen Qingxuan telah mengungkapkan kekuatannya yang menakjubkan sekali lagi, mengalahkan satu kelompok demi satu dengan cara yang sangat sombong, sebelum akhirnya naik ke tempat ketiga dengan cara seperti ratu.
Tatapannya yang indah mengamati sekelilingnya dengan busana yang dingin dan sombong yang mirip dengan burung phoenix yang anggun dan sombong, menyebabkan hati orang lain sangat tergerak, sementara tingkat ketakutan yang sama muncul dari dalam. Kelompok-kelompok yang diperingkat setelah kelompok Wen Qingxuan semuanya memiliki ketenaran terkenal, seperti yang sekarang, dalam turnamen Akademi Spiritual Besar, dengan tingkat kekuatan yang menyebabkan sama sekali tidak ada yang berani meremehkan mereka. Dengan penampilan konstan dari kelompok yang kuat, perubahan di dalam turnamen Akademi Spiritual Besar juga tampaknya terjadi sangat cepat. Ketika kelompok-kelompok kuat yang sebelumnya menonjol dihilangkan dan dihancurkan satu demi satu, kelompok-kelompok yang sebelumnya berada di tempat teratas peringkat mulai dilupakan oleh orang-orang. Bahkan jika mereka disebutkan, itu akan selalu meremehkan, disertai dengan mulutnya yang terlempar, tanpa ada lagi kehati-hatian saat melakukannya. Jelas, kelompok Muchen juga termasuk di antara daftar ini. Sebelumnya, mereka pernah naik ke top 16 dalam peringkat. Namun, sampai sekarang, mereka benar-benar menghilang darinya. Karena itu, ketika orang-orang mengingat tentang kelompok ini yang tiba-tiba bangkit dari bawah entah dari mana, tampaknya semua orang sudah lupa tentang mereka. Jelas, semua orang sudah memperlakukan mereka sebagai salah satu anggota pasukan besar kelompok yang dihilangkan. Seiring waktu berlalu, dengan semua orang di dalam turnamen Akademi Spiritual Besar menjadi memar dalam perjuangan mereka untuk top 16, energi spiritual tanpa batas tiba-tiba melesat ke langit dari dalam daerah terpencil jauh di dalam wilayah pegunungan. Dalam 3 puncak gunung, energi spiritual yang tak terbatas bergegas menuju langit, sebelum 3 sosok melesat ke udara di tengah raungan panjang. Energi spiritual yang kuat berdesir di sekitar tubuh mereka seperti gelombang, muncul sangat tirani. Ketiga tokoh ini jelas, Su Huang, Zhao Qingshan dan Mu Fengyang, yang telah menjalani pelatihan terisolasi. Pada saat ini, kegembiraan luar biasa menutupi wajah trio, karena fluktuasi energi spiritual yang memancar dari tubuh mereka beberapa kali lebih tirani daripada sebelum pelatihan isolasi mereka. Jelas, mereka sudah berhasil menembus bencana energi spiritual mereka. Sambil bertukar pandangan di udara, senyum terbuka dari bibir mereka. Bang! Saat ketiganya bertukar pandang, suara yang menghancurkan bumi tiba-tiba bergema dari gunung di belakang mereka. Mereka membalikkan pandangan mereka, hanya untuk melihat air terjun raksasa yang ada di sana tiba-tiba terputus. Hadir di bawahnya adalah sosok yang duduk diam di atas batu hijau, dengan energi spiritual hitam dan putih dalam harmoni memancar dari tubuhnya, membentuk apa yang tampaknya menjadi penghalang energi spiritual raksasa besar 100 meter. Justru penghalang energi spiritual ini yang tampaknya memecah air terjun menjadi 2. Suara mendesing. Tiba-tiba, penghalang yang terbuat dari perpaduan energi spiritual hitam dan putih meledak, menyebabkan energi spiritual merajalela, dalam bentuk badai, menyapu, langsung menyebabkan badai yang melanda seluruh wilayah. Saat badai mengaduk danau seperti badai, sosok yang duduk di dalamnya perlahan membuka matanya. Pemandangan di dalam pupil hitamnya tampak semakin muskil, seperti pemandangan yang mirip dengan langit berbintang. Melihat ke arah badai yang telah menghapus langit, Mu Chen memberikan gelombang lembut lengan bajunya, menyebabkan badai itu langsung membeku, sebelum terkondensasi bersama. Dengan menggeser tubuhnya, Mu Chen muncul di udara. Merasakan energi spiritual yang luas dan tak terbatas hadir di dalam tubuhnya, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Setelah melewati bencana energi spiritualnya, energi spiritual yang ada di dalam tubuhnya berkali-kali lebih padat dari sebelumnya. Benar-benar layak untuk bencana energi spiritual. Petik 2. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum tipis. Mengangkat kepalanya, Mu Chen melihat ke arah hutan yang luas, sebelum tiba-tiba menjulurkan telapak tangannya. Membentuk segel yang agak unik, layar bercahaya hijau yang lezat mulai memancar dari telapak tangannya, benar-benar menyelimuti pohon-pohon tinggi raksasa yang hadir dalam jarak puluhan kilometer di bawah. Mereti. Di bawah amplop cahaya, pohon-pohon tinggi raksasa tampaknya telah terprovokasi, langsung bergetar dan bergetar. Akhirnya, dengan bantingan terakhir, mereka berubah menjadi sinar lampu hijau, bergegas langsung ke layar menyala yang ada di tangan Mu Chen. Wosh, wosh. Sinar lampu hijau bergegas ke layar bersinar, sebelum menghilang. Samar-samar, laut hijau yang indah mulai menjadi samar-samar terlihat di dalam layar yang bersinar. Sungguh seni tumbuh pohon yang luar biasa. Melihat ke arah bayangan hijau yang lezat di dalam layar yang bersinar, sebelum melihat tanah di bawah,
yang telah menjadi benar-benar kosong, desah kekaguman muncul tak terkendali dari dalam mata Mu Chen. Meskipun pohon tumbuh seni ini tidak memiliki karakteristik ofensif, tingkat misterius yang diberikannya tidak sedikit lebih rendah di mata Mu Chen dengan Divine Wood Scripture. Setelah mengamati adegan ini tanpa dasar di depan mata mereka, Su Huang dan dua lainnya yang berdiri tidak terlalu jauh terpana hingga benar-benar tercengang. Mengirim mereka tersenyum, Mu Chen melanjutkan untuk melihat ke kejauhan. Hadir di sepanjang arah itu adalah wilayah tengah benua yang hancur ini. Meskipun jarak yang sangat jauh antara sana dan di mana dia berdiri, Mu Chen masih bisa dengan jelas membedakan suasana panas samar yang memancar dari sana. Perlahan-lahan menyilangkan jarinya, Mu Chen bergumam lembut. Fase terakhir dari turnamen Akademi Spiritual Besar, akhirnya dimulai.